Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dimulai berlatar di sebuah kantor firma konsultan keuangan di Chicago. Di sana kita diperkenalkan dengan CEO-nya yang bernama Marty yang hobinya nonton video BF. Dan Marty juga kerjaan lain, yaitu menjadi seorang yang membantu para bos kartel buat mencuci uang kotor mereka. Well, you know, we're really just getting started. Well, I kind of do. I just have a 5-year goal. Already, we gotta be in the city 4. Yep. Leaving 10. Yeah. Hey. Di firma, Marty ini nggak sendirian mendirikan firma ini. Dia memiliki partner seperjuangan yang bernama Bruce, dan sekarang mereka ini berencana buat membeli sebuah kantor baru. Bruce yang udah kenal lama sama si Marty, dan dia ngeliat si Marty yang selalu nonton video BF. Karena itulah dia pun ngasih sebuah tempat wisata recommended di wilayah terpencil Danau Ozark. Tiap musim panas, 5 juta turis kaya bakal datang. Pokoknya bagus lah buat si Marty yang pernikahannya dia ini udah usang sampai 22 tahun. I love you, I do, but you're living a trap. 22 years. Holy Christ, those threads. Watching DIY porn in his office with clients present. Yeah, Lake of the Ozarks, Southern Missouri, the Redneck River. Descend on the place, and it's got everything: rich, poor, bass. Kita kenalan dulu sama keluarga kecil si Marty. Ada Wendy istrinya dan kedua anak yang bernama Charlotte dan Jonah. Sedangkan si Marty, dia yang orangnya sayang banget keluarga, tapi buat soal uang dia ini pelit banget, hitungan banget lah pokoknya. $10. What for? There's a fun. She's scanned, honey. There's no cure. Right, let's save our money. Why are you acting so dickish? I mean, it is only $10. Charlotte, you know. Malamnya pas semua orang udah pada tidur, Marty pun keluar sendirian buat bercocok tanam, ganti oli, menuhin hasrat biologisnya yang gak terpenuhin karena jarang main sama istrinya. Kemudian gak lama dari itu, Marty ini kedapatan telepon dari si Bruce yang nyuruh dia ini buat datang karena Dale di sini. Yang mana itu buat si Marty pun ngiyain. Why don't you tell me what the problem is and I can try to help. Hey, Mr. Hanson. Pas udah sampai, kita pun dikenalin sama bos kartel yang uangnya sering dicuciin sama si Marty. Dia bernama Del Rio, dan kedatangannya ke sana buat nangkep maling yang udah nyolong duit dia sebesar $8 juta. Makanya semua orang di sana pun dikumpulin. Mr. Del Rio, I swear we are not make $100 million and dirty money disappear like spit. Come in here unannounced and rattle some cages and someone's going to admit years. That's right. The only thing you've done here is you've involved a civil. Tapi karena masih kagak ada yang juga yang ngaku, Del Rio ini kehabisan kesabaran dan langsung ngebawa mereka ke tempat eksekusi. You know, to be honest, this All the fucking Mexicans. Pas saat giliran si Bruce, akhirnya Bruce pun ngaku kalau dia yang nyuri uangnya dengan cara ngubah ukuran bensin biar terbaca penuh padahal kurang 5 galon. Dan itu dia lakuin selama 3 tahun, berhasil ngeraup $8 juta. Bruce yang gak tahu kalau ini bakal berdampak buat si Marty yang gak terlibat pencurian, dia pun minta maaf ke si Marty. How'd you do it, Bruce? The gas gauges, they'd read full when they were 5 gallons. Marty had nothing to do with this. And I'm... Dan terakhir tinggal si Marty yang belum. Dia gak mau pasrah ditembak itu aja. Dia ini coba buat menggait hati si Del Rio dengan cara ngambil brosur Danau Ozark yang dikasih si Bruce tadi siang, yang intinya dia ini nemu sebuah tempat paling aman buat mencuci uang. Di sana nggak ada FBI, ATF, dan CIA. Sambil ngeyakinin kalau kau cukup kasih uang ke gua bakal cuci semua uangnya. Dan uang yang dicuri sebesar $8 juta ya dia bakal ganti. Hitung-hitung sebagai depositnya. right here has more shoreline. The population of this place. Picture last week scouting businesses. We need a new hub. I need a new hub. Okay? Today, is that what they said? I'll get you that. I'll put that. Karena perkataan si Marty itulah, akhirnya si Marty ini selamat untuk beberapa waktu. Tapi si Del Rio ini ngasih syarat buat si Marty. Dengan waktu 48 jam, Marty harus balikin uang dia yang $80 juta secara cash. Setelah itu 48 jam lagi buat si Marty pindah ke Ozark dan harus mulai bekerja setelah 1 minggu.
48 hours to get me my money. These Ozarks. Habis dari momen mengerikan tadi, Marty yang balik ke rumah dia pun langsung akhirnya cerita kalau dia si pencuci uang bagi kartel terbesar kedua di Meksiko. Karena situasi sekarang lagi gawat banget mengancam nyawa, Marty pun nyuruh keluarga Mas kita bakal pindah ke Ozark. You're a financial advisor, We're making this move as a family. Okay. Kemudian Marty ini harus cepet-cepet cari cara buat dapetin uang 8 juta dolarnya secara cash. Dia coba buat ngejual semua asetnya termasuk firma konsultan dia nonaktifkan demi dapat uang 8 juta dolarnya. Habis itu Marty pun nelpon orang bank kenalannya buat ngasih tahu kalau dia pengen narik cash 8 juta dolar dengan ancaman dan kartu as yang udah dia pegang. Akhirnya kenalan itu pun nurutin apa mau si Marty. Cash. 7,945,000 banking system works. That's why I'm calling you in advance. Kind of money on site. You can't just have it wired here. 10% penalty for early withdrawal plus another 32%. Firm has been dissolved, unfortunately. Sedangkan di tempat si Wendy, ternyata dia selama ini udah selingkuh sama pengacaranya dan langsung cerita masalah yang dialami sekarang karena ulah si Marty. Karena itulah selingkuhannya nyaranin si Wendy buat segera tarik semua tabungan sebelum itu dibekukan pemerintah. Leave town. Your husband, the financial... Lake of the Ozarks. No, He's paying back the money that his partners forces cooperation. You need to get as much... Kemudian pas si Marty lagi ngobrol sama kenalannya buat ngebahas masalah yang dialamin, tiba-tiba dia ini dapat pesan dari bank yang ngasih tahu kalau semua tabungan si Marty ini udah ditarik sama si Wendy. Dan ternyata kenalan si Marty ini tahu kalau si Wendy selama ini selingkuh sama pengacaranya dan langsung kasih tahu lokasi si Wendy sekarang yang sering si Wendy ini datang setiap hari Kamis. Careful. I just got a text from my bank. Not once. And I have lawyer up. I will dig in. Tapi pas udah sampai di gedung, tiba-tiba ada seseorang yang jatuh dari lantai atas. Dia adalah pengacara selingkuhan si Wendy. Marty yang lihat itu dia pun langsung panik, takut, langsung cabut dari sana. What kind of man isn't willing to lie to save Dan his lama life? dari itu, Del Rio pun nelpon nanyain kenapa si Wendy punya cek sebesar 30.000 dolar. Marty yang jujur kalau dia baru tahu Wendy selingkuh dan berencana buat kabur ngebawa uang itu. Akhirnya Del Rio pun nggak masalahin itu dan minta keputusan si Marty, mau diapain ini si Wendy, bebasin atau diselesain. 29,600. Was that before or after you found out she was fucking the lawyer? She holds what you've done over your head. Marty, you there? Fire her. Why? Yang ternyata Marty ini mutusin buat ngebebasin si Wendy. Besokan harinya Marty ini langsung datang ke bank buat ngambil seluruh uang dia 8 juta dolarnya secara cash. Walaupun ada sedikit perdebatan, Marty ini akhirnya bisa ngebawa uang cash 8 juta dolarnya. Arrest. No, what are you doing? No, No business opportunities that require that much cash. Not legal. You said immediately, I'm going to walk into that lobby and I'm going to tell The the... Lake of the Ozarks was built 1929. Habis itu Marty ini ketemu sama si Del Rio buat ngecek semua total uangnya. Kemudian Del Rio pun ngasih kerjaan yang gila buat si Marty, yaitu minta si Marty buat cuci semua uang 8 juta dolarnya walaupun udah bersih dan bakal kehilangan 15% dari totalnya. Semua omongan si Marty tentang Ozark bener apa enggak atau cuman omong kosong doang. 73,000 with you to Missouri. again? I'm torn, Marty. Fuck me. I'm gonna have to kill you. Sedangkan di tempat kantor firma si Marty, di sana para FBI lagi pada nginvestigasi kantor itu dengan pimpinan yang bernama Agent Roy dan partnernya Trevor. He ran, changed his mind, took his chippy and Extorting businesses, flying planes, and the bill. Where's Martin Bird? Dari ketemu sama si Dario, sekarang saatnya buat si Marty berangkat ke Ozark dengan keluarga kecilnya. Singkat cerita, mereka pun udah sampai di Ozark dan tinggal di sebuah kontrakan dulu buat sementara waktu. Kemudian mereka pun bagi tugas, Marty cari bisnis usaha, Wendy cari rumah, sedangkan anak-anak stay di sini jangan kemana-mana, jaga barang-barang bawaan. job.
Everything we have of value is in that room. No one goes in that room whose last name is not Bird. I don't think so, Wendy. $7.50 an hour. Kemudian di mobil perdebatan pun terjadi yang mana si Wendy ini masih gak terima selingkuhannya meninggal karena gak tahu apa-apa. Sedangkan si Marty marah karena selama ini Wendy ngehianatin dia. Karena itulah sekarang bisa dibilang mereka ini udah bukan suami istri. Mereka bareng buat beresin semua masalah dan ngejaga anak-anak. There was an innocent man. Bruce. Gary was a father. I want you to find one as nice as possible, but as cheap as possible. Are not husband and wife. And who's elsewhere, Wendy? Wendy yang lagi cari rumah, dia pun datang ke real estate company, ketemu sama bos di sana yang bernama Sham buat nanyain tentang rumah yang ada di Ozark. Sedangkan si Marty buat memulai aksi dia mencuci uang, pertama dia pun harus punya sebuah tempat usaha. Makanya sekarang dia datang ke sebuah perpustakaan buat ngeliat data-data pemilik bisnis di kota ini. Pas sudah dapat beberapa nama, Marty pun mulai datengin para pemilik usaha itu, mulai dari usaha gudang. Marty yang nyamar jadi seorang investor pembantu usaha-usaha yang gak berkembang, mulai tawarin lah ke pemilik usaha di sana. Tapi sayangnya si pemilik kagak tertarik sama yang diomongin si Marty, yang ngebuat si Marty ini cuma bisa nyewa salah satu gudang yang ada di sana sekitar $100 per bulan. The accounting, investment oversight, maybe this could work for both of us. Plus, I'll tell you what, 100. Amphetamines to and fro across the lake. Course, Storage and refrigerated units. I'm an old dog, new tricks. Kemudian Marty pun melanjut lagi cari target lain, sebuah toko, tempat hiburan dan lain-lain. Tapi sayangnya hasilnya sama. Mereka mau karena para pemilik ini udah pada tua, mereka nggak terlalu mentingin untung gede, mereka cuma butuh uang yang secukupnya. Sedangkan di tempat anak-anak, mereka yang lagi pada gabut nyantai, Charlotte ini kedatangan seseorang bernama Yat yang ngaku sebagai pemilik penginapan, orang kaya lah pokoknya, dan ngajak si Charlotte ini buat berselancar daripada gabut diem di sini doang. Charlotte yang denger itu, dia pun setuju dan ninggalin si Jonah sendirian ngejaga penginapan mereka. Yeah, we've got a summer home. Bree and I are going wakeboarding a little bit if you guys want to come along. Dad said to stay here. What, to guard 3-eyed? Yeah, Kita balik ke tempat si Marty. Sekarang dia ini datang ke sebuah tempat klub dengan pemilik yang bernama Anton. Marty coba buat jalin kerjasama sebagai investor yang bisa memajukan klub ini. Tapi sayang tawaran si Marty ini ditolak mentah-mentah karena ternyata si Anton ini udah tahu niat asli si Marty yang berencana buat money laundry di tempat usahanya. All the time, so I like titties, so I open a titty. Benefit from a set of fresh eyes, and my research tells caliber dancer would definitely translate into $1,000. Can you go more? 150, maybe 200. It's your money. What you doing, ain't it? Get away from me. We're done here. Sedangkan di tempat si Wendy, sekarang dia lagi lihat rumah-rumah yang super murah tapi gede, seharga kurang dari $20.000. Tapi sayangnya syaratnya biarin si Harry tinggal sama mereka di Rubana. Sisanya bebas buat mereka, itu karena umurnya si Harry yang gak lama lagi, sekitar 1 tahunan karena penyakit jantung yang udah parah. You want to remain in the house? My cardiologist tells me the place under the condition that I be allowed usual condition, and I've priced the properties, man, since 2012. Dan di tempat si Jonah, dia yang gabut sendirian di kamar, akhirnya mutusin buat keluar main sendirian, nge-explore daerah sini. Dia yang lagi main ke pinggir sungai, ketemu sama seseorang bernama Tak, dan mereka pun kenalan di sana. Serta Tak yang ngasih hadiah buat si Jonah, yaitu sebuah pisau. Isn't it cool? Buat si Charlotte, dia yang lagi happy-happy ikut sama si Yat. Tiba-tiba mereka ini kedatangan sheriff yang ternyata semua omongan si Yat tentang dirinya yang kaya itu semua bullshit. Yat ini pencuri kapal, dan sekarang Charlotte ini bakal ditumbalin, turunin ke laut.
Kemudian kita ke kantor polisi karena ulah si Charlotte, Marty sama si Wendy ini dipanggil buat dikasih tahu kronologinya. Pelakunya adalah Siat dan Tri Langmore. Untungnya Charlotte ini nggak ketemu sama anak satu lagi yang lebih berbahaya. Dia adalah Ruth Langmore, usianya 19 tahun, cerdas dan kejam, pencuri yang handal. Wyatt Langmore and his brother, 1,150 miles of shoreline to patrol. Mixed up with Ruth Langmore. She's 19. Right. Sheriff. Abis dari kantor polisi, Marty yang sampai di kamar dia ngeliat si Jonah sendirian yang lagi main pisau barunya. Karena itulah Marty pun nanyain dapat dari mana barang ini. Jonah pun jelasin kalau dia abis jalan-jalan bentar keluar dan ketemu seseorang bernama Tak, anak dari pemilik usaha di The Blue Cat Lodge. Ngedengar si Jonah ini keluar dan kan ngejaga kamar ya, dia pun langsung bergas buat ngecek koper tas berisi uangnya. Did you let somebody in? No, I didn't. I went for a short walk. Yang ternyata bener aja, salah satu koper di sana udah kosong, gak ada isinya, semuanya udah diambil senilai $100 juta. Dan si Marty ini yakin kalau pelakunya adalah si Ruth. Kemudian karena Charlotte yang tahu lokasi para pencuri ini, Marty pun langsung bergas buat ke toko pancingan buat beli alat pancing dan box ikan beserta ikan-ikannya sebelum berangkat ke lokasi. Yep, you got it. $100 bill. There you go. Marty udah sampai di pulaunya, tanpa ada rasa takut sedikit pun dia pun masuk ke sebuah bangunan yang ada di sana dan ngedengar mereka lagi ngomongin tentang uangnya. Pas di dalam, Marty ini gak ngelawan pakai otot tapi pakai otak. Dia pun ngasih tahu kalau uang sebesar $100 juta ini nggak bisa dipakai sembarangan karena jika mereka taruh di bank, mereka akan melaporkan ke IRS. Untuk uang di atas $10.000, tidak bisa juga membeli truk bagus pakai uang tunai. IRS akan mendatangimu. Pokoknya mereka cuma bisa pakai uang buat beli makanan doang seumur hidup. Whatever the hell place this is, okay? And you can't put it in the bank. There is a lifetime supply of groceries and gas. $10,000, so forget about the bank. Serta buat memperkuat omongannya, Marty pun ngasih tahu kalau itu bukan uang dia. Dia cuma penanggung jawab. Pemilik aslinya adalah Omar Navarro, seorang bos kartel terbesar kedua di Meksiko. Yang mana itu ngebuat mereka jadi pada gak ada pilihan lain selain ngembaliin uangnya dan cuma minta jatah $20.000 doang. His name is Omar Navarro. You're gonna have to kill me because there's another man who works for Mr. I'm out. Yeah. 3. Oh, yeah. Good choice. 20,000. Get 20. Abis dapat uangnya, Marty ini langsung amanin uang itu di gudang yang udah dia sewa. Sedangkan di Chicago, di sana agen Roy nemuin penemuan gila, yaitu sebuah truk terguling dengan muatan yang berisi cairan asam bercampur dengan mayat. Karena itulah Roy ini yakin kalau pasti kunci masalah ini adalah si Marty. Mulai dari tiba-tiba nutup usahanya, narik uang 8 juta mindahin ke selatan, pasti Marty ini berurusan dengan sebuah kartel. Karena itulah Roy ini berniat buat tangkap si Marty beserta ngungkapin sindikat dia, biar dia ini bisa naik pangkat. Bird liquidates his business. Is repaid. If he was to catch him, then what I do, he'll tell. Kemudian besokan harinya, karena nggak kunjung ada kemajuan, Marty pun belum juga dapat tempat usaha. Padahal dia ini cuma punya waktu 3 bulan buat nyuci uang 8 juta dolarnya. Akhirnya dia pun berencana buat bundir sambil ngasih tahu si Wendy rencananya, yang mana saat dia berangkat nanti Wendy harus telepon si sheriff tentang hilangnya si Marty. Habis itu laporin ke si Del Rio lewat email ngasih tahu situasi dan uang 8 juta dolarnya. Is $1 million. Okay? You think it's simple. You take the kids today. I mean, he's got no reason to. Del gets his $8 million back. He'll be whole. I want you to tell the sheriff that I haven't come back. Di jalan, Marty ini coba buat nelpon si Bob nanyain tentang asuransi jiwa, berapa persen klaim bakal ditolak jika pemilik polis asuransi dicurigai melakukan bunuh diri. Bob yang denger itu dia pun bilang di bawah 50% klaim bakal ditolak karena pihak asuransi bakal lakuin segala cara buat nyari celah biar mereka ini nggak bayar. Have you, by chance, carriers deny claims if there's an inch, maybe? I'm not sure. Maybe what can I tell them? Client.
Say maybe he had recent financial problems. Oh, ammunition the insurance company would use to... Is it less than 50? Karena perkataan si Bob itu, dia pun sekarang jadi bimbang, merasa percuma kalau dia ini bondiran. Di tengah mikir keras itu, Marty ini ngeliat papan jalan di sana yang nunjukin sebuah tempat bernama The Blue Gate Lodge. Sedangkan di tempat si Wendy, karena gak ada pilihan lain, dia pun udah laporan ke si sheriff dan sekarang tinggal kirim email ke si Rio. Hey, Dad. Where's your mom? Yang untungnya Marty ini datang tepat waktu sebelum si Wendy ngirim email ke si Rio. Abis itu Marty pun ngobrol sama si Jonah tentang tempat The Blue Cat Lodge. Abis dapat beberapa info, Marty pun langsung datang ke Blue Cat Lodge dengan pemiliknya yang bernama Rachel buat ngasih penawaran membantu bisnis si Rachel. Tapi Rachel ini tolak mentah-mentah tawaran itu dan yakin Marty berniat buat ambil alih usaha dia. Karena pasnya sekarang dia lagi banyak utang. Look, Marty, I have it. but it's still not enough to service the bank, and you force a sale, recoup. Marty yang mau cabut, dia pun ngeliat ada sebuah bar di sana dan coba buat nongkrong bentar. Tapi di tengah nyantai itu, pas si Rachel datang, Marty langsung debatin orang di samping dia yang lagi ngejek-ngejekin tempat ini sampai dia pun kena hantem. Plus, when you disrespect him, You won't tolerate it. that's right. You'll look at something. Apologize to that young man. Kemudian di tempat si Wendy sama anak-anak, mereka sekarang udah mulai pindah rumah ke tempat yang super murah tapi gede. Dan di sini Wendy yang udah capek nutupin masalahnya, akhirnya ngasih tahu kalau ayah kalian mencuci uang kartel narkoba di Meksiko. Mom, what are we doing here? I shit you not. Your father's laundering money for a Mexican drug cartel. Dengan anak-anak yang baru tahu kerjaan kotor ayahnya, cerita film kali ini pun bersambung. Kita bakal lanjut di besok hari atau lusa. Kalian tunggu aja, oke, kelanjutannya. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan, gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke, makasih semuanya udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.